Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prince Nugroho. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan metode SDLC Model Waterfall dengan studi kasus PT Mitra Saburai Property. Di sini ada 3 pembahasan utama, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metode penelitian. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi ada 2 permasalahan utama yang melatar belakangi penelitian yang saya lakukan. Yang pertama itu perhitungan gaji yang masih dilakukan secara manual, sehingga seringkali menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pemberian gaji, dan juga kesalahan perhitungan tunjangan maupun insentif. Lalu permasalahan yang kedua yaitu pengajuan cuti karyawan yang juga masih manual. Selain memakan waktu yang cukup lama, juga tidak ada sistem yang memungkinkan para karyawan untuk memonitor status permintaan cuti mereka secara langsung. 2 permasalahan utama inilah yang menyebabkan menurunnya kinerja perusahaan karena kurangnya kepercayaan para karyawan terhadap pihak manajemen perusahaan karena kedua permasalahan ini. Lalu masuk ke rumusan masalah, itu bagaimana proses metode SDLC Model Waterfall digunakan dalam perancangan dan pembangunan sistem. Lalu ada bagaimana metode black box testing dan juga UAT atau user acceptance testing digunakan dalam pengujian untuk menunjang penggunaan SDLC model waterfall. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen sumber daya manusia berbasis web dengan metode SDLC model waterfall. Lalu menganalisis hasil penggunaan metode black box testing dan juga user acceptance testing dalam pengujian sistem informasi manajemen sumber daya ini. Di sini ada manfaat penelitian. Untuk perusahaan tentunya akan membuat pekerjaan mereka menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu bagi peneliti sendiri, itu sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan. Lalu yang kedua itu sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa. Lalu ada batasan masalah. Yang pertama, sistem yang dirancang dan dibangun hanya dapat digunakan oleh karyawan PT Mitra Saburai Property. Lalu ada 3 pengguna, yaitu HR, keuangan, dan juga karyawan. Lalu peneliti hanya berfokus dalam melakukan perancangan dan pembangunan sistem. Untuk pengembangan lebih lanjut akan disesuaikan dengan waktu dan kemampuan peneliti. Lalu masuk ke tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 5 penelitian terdahulu dan dijadikan tinjauan pustaka yang masing-masingnya memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang metode pengembangan sistem informasi, juga pemilihan model SDLC yang tepat. Tinjauan pustaka pertama dan kedua itu memberikan wawasan tentang kelebihan metode SDLC model waterfall secara umum, sehingga saya selaku peneliti memutuskan untuk memilih metode waterfall untuk pengembangan sistem ini karena saya merasa metode waterfall adalah metode yang paling cocok. Lalu tinjauan pustaka ketiga dan keempat itu menggarisbawahi kelebihan metode waterfall secara khusus, yaitu memberikan struktur yang jelas dan terukur dalam setiap tahap pengembangannya, dan juga lebih sederhana dan efisien. Selain itu, penelitian juga mengembangkan sistem dengan fitur tambahan yang tidak ada di penelitian terdahulu, yaitu menambahkan fitur seperti perhitungan gaji otomatis dan juga sistem pengajuan cuti yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Lalu ada metode penelitian, yaitu metode waterfall. Di sini ada analisis kebutuhan, yaitu tabel kebutuhan fungsional yang didapat melalui wawancara. Ada beberapa story utama, yaitu melakukan login termasuk daftar dan juga lupa password. Lalu ada manajemen akun yang bisa masuk ke dalam sistem. Lalu ada pengelolaan data karyawan, manajemen jadwal cuti, dan yang terakhir itu manajemen gaji untuk keuangan. Ini ada tabel kebutuhan non fungsional.
Yang pertama ada ketersediaan, di mana sistem harus tersedia 24 jam agar para karyawan bisa memantau jadwal cuti kapanpun. Lalu dari keamanan, itu harus memiliki sistem keamanan yang kuat, karena terdapat data-data sensitif seperti data karyawan dalam sistem ini. Lalu integrasi itu sistem harus terintegrasi dengan alat absensi karyawan yang sudah ada di perusahaan untuk melakukan perhitungan gaji otomatis. Dari kemudahan penggunaan, yaitu antar muka pengguna itu harus dirancang dengan baik agar mudah digunakan. Lalu dari mobilitas, sistem ini harus dapat diakses di semua perangkat yang memiliki browser. Lalu ada use case diagram dari 3 pengguna utama, HR, keuangan, dan karyawan, di mana HR bisa mengelola data karyawan, menerima atau mengelola pengajuan cuti, mengelola jadwal cuti, dan juga mengelola akun. Dari keuangan sendiri itu hanya mengelola gaji, dan dari karyawan itu bisa mengajukan cuti dan melihat jadwal cuti. Di sini ada beberapa activity diagram. Di sini ada login dan ubah profil. Untuk login dan ubah profil ini diakses oleh semua pengguna. Untuk login, pengguna diminta untuk menginput username dan password, dan jika valid, maka akan masuk dalam sistem. Lalu untuk mengubah data pribadi itu tinggal memilih menu profil, mengubah tampilannya atau mengubah data-data yang ada di situ, lalu disimpan lagi ke dalam sistem. Lalu ada pengelola data karyawan, itu hanya bisa diakses oleh HR, di mana bisa mengubah data-data karyawan ataupun menambahkan dan menghapus data-data karyawan. Lalu untuk pengajuan cuti, di sini ada HR dan karyawan. Jadi karyawan harus mengajukan cuti terlebih dahulu, lalu HR akan memvalidasi apakah cuti diterima atau tidak. Dan jika diterima, maka HR akan membuat jadwal cuti yang baru, dan karyawan hanya tinggal memantau apakah cuti mereka sudah diterima atau belum. Lalu ada kelola gaji dan cetak gaji dari keuangan, di mana keuangan bisa mengubah perhitungan gaji otomatisnya, juga bisa mencetak slip gaji. Lalu untuk desain antarmuka atau low fidelity-nya itu bisa dilihat di link Figma yang tertera di sini. Silakan langsung dicek. Lalu ada pengujian yang terakhir, yaitu pengujian yang dilakukan ini akan melalui 2 tahapan, yaitu alpha dan beta testing. Alpha testing ini akan dilakukan oleh tim peneliti, maksudnya dilakukan oleh peneliti sendiri untuk menguji fungsionalitas perangkat lunak tanpa pertimbangan struktur internal ataupun kode sumbernya. Sedangkan beta testing ini dilakukan dengan bantuan pihak luar atau dengan bantuan para pengguna melalui kuesioner. Untuk alpha testing ini akan menggunakan black box testing, dan untuk beta testingnya menggunakan user acceptance testing. Sini ada beberapa story yang akan diuji ketika black box testing dari semua sisi pengguna. Lalu di sini juga ada beberapa pertanyaan untuk kuesioner yang akan dilakukan ketika beta testing. Mungkin sekian presentasi proposal penelitian yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.